إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Allahumma faqihna fid din. Allahumma amin. Alhamdulillah Bapak Ibu, ya kita bertemu di pagi hari ini. Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat. Insyaallah kita akan melanjutkan tentang domir ya. Namun sekarang kita akan membahas domiru nasbin muttasilun bil fi'li. Halaman 15 ya Bapak Ibu ya. Domiru nasbin muttasilun bil fi'li. Halaman 15 ini ya domir ya. Domir yaitu kata ganti ya. Domir yaitu kata ganti. Nasbin, apa itu nasbin Bapak Ibu? Nasbin itu berkedudukan sebagai objek ya. Sekali lagi ya, domiru nasbin muttasilun bil fi'li. Kita akan mempelajari domir yaitu kata ganti nasbin ya, yang berkedudukan sebagai objek, muttasilun yang bersambung bil fi'li dengan kata kerja secara umum ya. Jadi uniknya Bapak Ibu, domir ini ya bersambungnya itu dengan semua fi'il. Bisa bersambung dengan fi'il madi, mudhari, amr ataupun nahyi ya secara umum. Nah, Bapak Ibu sekalian ya, sebelum kita lanjutkan ke dalam domiru nasbin muttasilun bil fi'li ya, kita coba sama-sama menguatkan kembali ya domir-domir yang sudah dipelajari. Nah, kita sebutkan bersama-sama ya Bapak Ibu ya. Dari mulai domiru raf'in munfasilun. Baik, kita baca sama-sama ya. Sebatas yang ada di buku ya. Baik, ikuti anak. Huwa, huma, hum. Silakan. Hiya, huma, hunna. Anta, antuma, antum. Anti, antuma, antunna. Ana, nahnu. Nah, ini kata ganti yang berkedudukan sebagai subjek ya. Munfasil apa? Masih ingat Bapak Ibu? Munfasil itu yang terpisah ya. Munfasil yang terpisah. Ya, itu munfasil. Artinya masih ingat Bapak Ibu? Huwa huma hum, salah. Masih ingat ya? Nah, nanti kalau lupa dibaca lagi. Kemudian domiru nasbin munfasilun ya. Ikuti anak. Iyahu, iyahuma, iyahum. Silahkan. Iyaha, iyahuma, iyahunna. Iyaka, iyakuma, iyakum. Iyaki, iyakuma, iyakunna.
Iya ya, iya nah. Nah, ini juga kata ganti yang berkedudukan sebagai objek munfasil yang terpisah ya. Nah, sekarang dhamiru raf'in mutasilun bil madi, yaitu kata ganti rofa yang berkedudukan sebagai subjek yang bersambung dengan fiil madi, yaitu kata kerja lampau. Tapi ikuti ana. Fa'ala, fa'ala, fa'alu. Silakan. Fa'alat, fa'alata, fa'alna. Fa'alta, fa'altuma, fa'altum. Fa'alti, fa'altuma, fa'altunna. Fa'altu, fa'alna. Nah, fa'ala domirnya apa? Huwa, tersembunyi. Fa'ala alif. Langsung sebutkan ya. Sebagaimana yang ada di sini alif, fa'alu, wow, masya Allah. Fa'alat, hiya tersembunyi. Fa'alata alif, fa'alna, na, fa'alta, ta, fa'altuma, tuma, fa'altum, tum, fa'alti, ti, fa'altuma, tuma, fa'altunna, tunna, fa'altu, tu, ya, saya tu, ya, fa'alna, na, masya Allah. Itu yang bersambung dengan kata kerja lampau ya. Nah, ahsantum. Sekarang dhamir raf'in mutasilun bil mudhari, yaitu kata ganti rofa yang berkedudukan sebagai subjek yang bersambung dengan kata kerja sedang berlangsung ya atau akan datang. Tapi kutiana Bapak Ibu halaman 10 ya. Yaf'ilu, yaf'ilani, yaf'iluna. Silahkan. Taf'ilu, taf'ilani, yaf'ilna. Yaf'ilna. Taf'ilu, taf'ilani, taf'iluna. Taf'ilina, taf'ilani, taf'ilna. Af'ilu, naf'ilu. Taib, yaf'ilu domirnya huwa, tersembunyi. Yaf'ilani, alif, masya Allah. Yaf'iluna, wow, mereka ya, wow di sini. Taf'ilu, hiyanya tersembunyi. Taf'ilani, alif, ahsantum. Yaf'ilna, nah, masya Allah. Taf'ilu, anta, ya, tersembunyi. Taf'ilani, alif, langsung sebutkan alif, ini artinya kalian berdua ya, laki-laki. Taf'iluna, wow, ahsan. Maknanya kalian ya, wow di sini. Taf'ilina, ya sukun, ya sukun. Taf'ilani, alif. Taf'ilna, nah ya, af'ilu, anak tersembunyi. Naf'ilu, nahnu tersembunyi ya. Nah di sini ada yang sama, taf'ilu ada dua ya. Yang satu untuk hiya tersembunyi, yang satu untuk anta. Ya, bagaimana membedakannya? Apa kaidahnya kata para ulama? Melihat dari konteks kalimat ya, maka dibaca dulu sebelum kita menentukan ini untuk hiya atau untuk anta ya, dibaca dari paragraf awal ya sampai nanti kita simpulkan oh ini untuk iya misalkan perempuan atau untuk kamu seorang laki-laki ya. Baik, ahsantum. Dua terakhir Bapak Ibu, dhamiru raf'in mutasilun bil amri, kata ganti rofa yang bersambung dengan kata kerja perintah ya.
halaman 12. Ikuti Anda Bapak Ibu. If'il, if'ila, if'ilu, if'ili, if'ila, if'ilna. Nah ini kata kerja perintah, artinya lakukanlah oleh siapa? If'il. Domirnya apa Bapak Ibu? Anta. If'il itu kan artinya lakukanlah olehmu seorang laki-laki. Jadi if'il domirnya anta, tersembunyi. If'ila alif, artinya lakukanlah oleh kalian dua orang laki-laki. If'ilu wow, apa artinya? Kalian dari dua orang laki-laki. Lakukanlah oleh kalian dua orang, lebih dari dua orang laki-laki. If'ilu ya. If'ili ya syukur. Lakukanlah oleh kamu seorang perempuan. If'ila alif, lakukanlah oleh kalian berdua perempuan. If'ilna, nah lakukanlah oleh kalian lebih dari dua orang perempuan. Terus ya. Nahi sekarang terakhir Bapak Ibu, sebelum kita lanjut ke domir nasbin muttasilun bil fi'li. Sebutkan dulu ya, domiru raf'in muttasilun bin nahi. Kata ganti rafa yang berkedudukan sebagai subjek yang bersambung dengan kata kerja larangan. Kita baca la taf'il, la taf'ila, la taf'ilu, la taf'ili, la taf'ila, la taf'ilna. La taf'il, apa domirnya Bapak Ibu? Anta. Aina anta? Tersembunyi ya. Aina domiru anta? Tersembunyi ya. La taf'ila alif. Kalau ada alif, alif ya. Kalian berdua laki-laki. Wawu afwan, la taf'ilu domirnya wawu. Apa artinya? Kalian lebih dari dua orang laki-laki. Jadi janganlah kalian lebih dari dua orang laki-laki berbuat ya. La taf'ili domirnya apa? Ya syukur. Apa di sini artinya ya syukur? Kamu seorang perempuan, jangan berbuat ya, jangan berbuat. Kamu seorang perempuan. La taf'ila alif, janganlah kalian dua orang perempuan berbuat. La taf'ilna, nah janganlah kalian lebih dari dua orang perempuan berbuat. Insyaallah ya. Tapi Bapak Ibu sekalian, ini hanya salah satu contoh dari fiil-fiil ya. Jadi nanti Anda ingatkan lagi, untuk fi'il madi ya, bentuknya itu macamnya ada 19, kemudian mudhari 19, kemudian apa setelah itu amar ya, amar berarti sama ada 19, nahi ada 19. Nah masing-masing dari 19 ini ditasrif, diubah masing-masingnya ke dalam 14 perubahan ya. Gitu. Jadi nanti kita hafalkan satu-satu. Ada berapa? Nadi macam bentuknya 19, mudhari macam bentuknya 19, amr macam bentuknya 19, nahi macam bentuknya ada 19 ya. Masing-masingnya dari 19 ini bisa ditasrif menjadi 14 bentuk kata yang berbeda-beda ya. Ya contoh aja yang dasar kan di Adi ada apa kita sebutkan? Ada fa'ala, ada fa'ila, ada fa'ula. Nah ini kan nanti masing-masingnya fa'ala bisa ditasrif jadi 14, fa'ila 14, fa'ula 14. Nanti mudhari'nya misalkan ada
yafilu, contohnya ya. Terus apa lagi? Lalu misalkan satu lagi apa ya? Yafulu. Ya. Nanti masing-masing ini pun bisa ditasrif jadi 14. Jadi ini 14, 14, 14. Kemudian untuk amar nanti ada if'il tadi kan ya. If'il, kemudian apa lagi nanti? If'al, uf'ul ya. Gitu. Kalau ini masing-masing bisa ditasrif berapa? Bisa ditasrif menjadi 6. If'il 6, if'al 6, uf'ul. If'il, if'ila, if'ilu, if'ili, if'ila, if'ilna, if'al, if'ala, if'alu, if'ali, if'ala, if'alna, uf'ul, uf'ula, uf'ulu, uf'uli, uf'ula, uf'ul. Gitu ya. Amar 3 yang dasar ini kan dasar ya. Yang nahi nanti contohnya lah la taf'il. Kalau di buku kan la taf'il kan, la taf'il. Terus bisa nanti la taf'al gitu ya. La taf'al, satu lagi apa? La taf'ul. Nah, berarti kurangnya berapa Bapak Ibu? Kurangnya ada 16 lagi ya. Nanti sisanya 16. Ini sisanya 16. Sisanya 16. Ini sisanya 16. Ya. Gitu. Jadi ini mah bentuk dasar ya. Bentuk apa? Dasar. Yang dasarnya ini gitu ya. Gitu Bapak Ibu ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, meskipun fi'il mudhari ada berapa nanti? Madi ada berapa? Ada 19, mudhari ada 19 macam bentuknya, amar 19, nah 19. Nanti masalah dhamirnya sama. Jadi meskipun ginilah ibaratnya meskipun macam bentuknya berbeda-beda, tapi dhamirnya sama, tetap alif waw nun ya gitu. Ini apa ya, gaya bahasa orang Arab ya. Jadi kalau misalkan kita Bapak Ibu mengatakan misalkan telah pergi di bahasa Indonesia kan Latin aja kalimatnya, telah pergi, telah makan, telah minum, telah berperang, telah saling berbohong. Nah di bahasa Arab kan nggak bisa gitu, nanti bentuknya macam-macam. Ini tuh baru dasar, nanti macam bentuknya berbeda. Yang saling, yang banyak melakukan, yang pura-pura melakukan, yang telah melakukan, yang macam-macam. Yang meminta melakukan, itu nanti macam bentuknya berbeda. Makanya sisanya nanti ada 16 lagi. Masing-masingnya ditasrif menjadi 14. Dirubah masing-masingnya menjadi 14. Gitu ya. Tapi insyaallah nanti kita ketemu satu persatu ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, di dalam buku ini, di dalam buku tasrif ya, bagusnya itu adalah kita dikenalkan satu persatu. Jadi nggak akan dibrem sekaligus. Jadi di buku ini teh menariknya adalah nanti dikenalkan satu-satu sampai selesai. Jadi sampai buku ini selesai, Bapak akan mengenal setiap fi'il ada 19, mudhari ada 19, amar 19, nahi ada 19 beserta tasrifnya, beserta dhamirnya. Gitu. Jadi akan dikenalkan satu per satu oleh penulis ya. Soalnya kalau dikalikan, wah masya Allah ya, sangat banyak hasilnya. Baik, kita lanjut Bapak Ibu ya ke sisanya dhamirun nasbin muttasilun bil fi'li. Nah, apa itu dhamirun nasbin muttasilun bil fi'li? Kita artikan. Dhamir itu kata ganti nasbin yang berkedudukan sebagai objek, muttasilun yang bersambung bil fi'li
dengan kata kerja secara umum, bisa menyambung dengan fi'il madi, mudhari, amr ataupun nahi. Baik, kita baca dulu ya, ikuti Anda halaman 15 ya, halaman 15. Ikuti Anda Bapak Ibu. Nasorohu, silakan. Nasorohuma, nasorohu, nasoroha, nasorohuma, nasorohunna, nasoroka, nasorokuma, nasorokum, nasoroki, nasorokuma, nasorokunna, nasoroni, nasorona. Baik, coba Bapak Ibu. Di sini fiilnya mana? Fiilnya nasoro. Garis bawahi. Fiilnya adalah nasoro. Fiil apa nasoro? Fiil madi. Asantum ya. Nasoro itu fiil madi. Nah, domirnya mana di sini? Hu. Nah, hu di sini adalah berkedudukan sebagai objek. Jadi nasorohu artinya nasoro. Dia laki-laki telah menolong. Menolong siapa? Hu. Menolong dia. Hu itu apa artinya? Dia seorang laki-laki. Ya. Nasoro dia seorang laki-laki telah menolong dia seorang laki-laki. Ya. Jadi apa domir yang pertama? Kita dapat apa? Hu. Ya, pertama kita dapat apa? Dapat hu. Ya, tanya. Di sini aja ya. Hu. Pertama apa? Hu. Yang kedua, nasoro huma. Apa arti nasoro huma? Dia laki-laki telah menolong huma mereka berdua laki-laki. Berarti domir nasab yang kedua yaitu apa? Huma. Saya sebutkan Bapak Ibu, nasorohu, nasoro huma. Nasorohu, apa arti nasorohu? Dia laki-laki telah menolong mereka lebih dari 2 orang laki-laki. Berarti huma. Ya, ini domir yang ketiga. Jadi huma. Terus nasoroha, apa itu? Perempuan. Dia seorang laki-laki telah menolong dia seorang perempuan. Ya. Apa domirnya? Terus apa selanjutnya? Nasoroha, nasoro huna, nasoro huna. Ya. Terus apa lagi? Nasoroka. Nasoroka apa artinya? Dia seorang laki-laki telah menolong kamu seorang laki-laki. Nasoroka ya. Nasoro sekali lagi dia seorang laki-laki telah menolong siapa? Kak. Kamu seorang laki-laki. Kak. Terus setelahnya apa? Huma. Kalau nasorohuma apa artinya di situ? Dia seorang laki-laki telah menolong kalian 2 orang laki-laki. Nasorohum. Apa nasorohum? Dia seorang laki-laki telah menolong kalian lebih dari 2 orang laki-laki. Nasoroki sekarang. Ki, dia seorang laki-laki telah menolong kamu seorang perempuan. Nasorokuma yang sekarang, dia seorang laki-laki telah menolong kalian 2 orang perempuan. Nasorokuna, apa artinya? Dia seorang laki-laki telah menolong kalian lebih dari 2 orang perempuan. Dia seorang laki-laki telah menolong aku atau saya, gitu ya. Ini apa artinya? Aku atau saya. Nasorona,
Apa artinya? Dia seorang laki-laki telah menolong kami atau kita, gitu ya. Nah, Bapak Ibu, domir di sini sebagai apa kedudukannya? Sebagai objek, ya, sebagai objek gitu. Nah, ada sedikit contoh ya dari latihan yang kemarin. Sebentar ya, masih di surah An-Naba ya, surah An-Naba. Nah, Bapak Ibu sekalian, di ayat ke-8 Allah Ta'ala berfirman, kita cek ya, ada nggak domir di situ? Kita lihat. Ayat berapa? Ke-8 dari surah An-Naba. Itu ada domir nasab di situ ya, domir nasab muttasil bil fi'li. Ada ya? Baik, kita cek di situ ya. Pertama, kholakna. Kita tulis di sini ya, Bapak Ibu ya. Kholakna. Kholakna. Nah, terus anak akan kasih warna yang berbeda. Kholakna kum azwaja. Nah, Bapak Ibu sekalian, coba kholakna ini fi'il apa? Kholakna fi'il madi. Rumusnya apa? Fa'alna. Kholakna fa'alna. Kholakna apa artinya? Kami telah menciptakan. Nah, berhenti dulu. Kholakna, ada domir nggak di situ Bapak Ibu? Apa domirnya? Domirnya. Nah, Masya Allah. Domir apa namanya? Domir rofa muttasil bil madi. Nah, domir rofa muttasil bil madi. Kata ganti yang bersambung dengan fi'il madi. Kami telah menciptakan kum. Dari antara ini mana? Ini kum. Nah, kami telah menciptakan kum kalian ya, lebih dari 2 orang laki-laki termasuk perempuan di dalamnya azwajan. Apa? Pasangan ya. Kami telah menciptakan kalian pasangan. Berarti nah di sini adalah domir rofa muttasil bil madi. Kum domir nasab muttasil bil fi'li. Gitu. Yang pertama di sini kholakna sebagai apa nah? Masya Allah Hasan. Ini sebagai subjek. Kum sebagai objek. Coba kita buktikan. Kami telah menciptakan siapa? Kalian yang diciptakan dalam keadaan pasangan gitu. Ya. Azwajin sebagai apa di sini? Sebagai objek juga sama ya. Nah, begitu. Jadi sebetulnya di dalam satu kalimat itu terdapat berapa domir Bapak Ibu di sini? 2. Ada na yang sebagai subjek, kum sebagai objek. Azwajan itu juga sebagai objek ya. Kami telah menciptakan kalian dalam keadaan pasangan ya. Itu Bapak Ibu contohnya ada di surah An-Naba ayat ke-8. Nah, ya. Kalau ini kan ada inna kholakna insana. Insana itu laki-laki atau ayat berapa? Inna kholakna inna kholaknal insana. Baik, al-insana mencakup seluruhnya Pak, perempuan maupun laki-laki. Jadi kalau antum menemukan surat An-Nas, al-insan kan artinya manusia, itu termasuk ya seluruh
mau laki-laki maupun perempuan. Meskipun secara lafalnya muzakkar ya, nggak ada tamar buto kan laki-laki, betul. Tapi di situ artinya termasuk juga perempuan manusia di situ ya. Gitu. Mafhum Pak, insyaallah bisa dipahami? Nah. Baik, Bapak Ibu sekalian, terakhir sudah sampai ayat ke berapa? An-Naba? Ayat ke, masih ingat 15? Sudah 15 ya? Saya ingat Anda sampai ayat ke 15, 16, 17 sudah, 18 sudah, 19 sudah, 20 sudah, 21 ya? Nah, sip, 21 ya. Nah, kita artikan lagi ya Bapak Ibu ya. Inna. Kita baca dulu Bapak-bapak. Ikuti anak Ibu ya. Inna jahannama kanat mirsada. Inna, apa ini artinya? Sesungguhnya jahannama, neraka jahanam, kanat adalah mirsada. Apa mirsada? Tempat penantian atau tempat yang disediakan ya. Nah di sini belum ada pelajarannya yang seperti di buku ya. Sesungguhnya neraka jahanam itu adalah tempat penantian atau yang disediakan. Litoghina ma'aba. Li apa li? Bagi toghina. Apa toghin? Orang-orang yang melampaui batas. Nah asalnya ini Bapak Ibu, toghuna, toghina itu isim apa? Masih ingat Bapak Ibu? Toghuna, toghina. Isim apa Bapak Ibu? Kita merujak lagi ya. Toghuna, toghina. Isim betul ya, dia kondisinya keadaannya nanti majrur. Tapi coba kita ingat ya, ada gini, toghuna, toghuna, toghina. Isim apa ini? Isim ya, jama apa? Muzakkar salim. Toghuna, toghina. Ustaz, kenapa di situ nggak dibaca li toghuna tapi li toghina? Nanti kalau ada li pakainya toghina. Li toghina gitu. Toghuna ini nggak bisa dipakai. Jadi kalau ada li setelahnya toghina ya. Ini jangan muzakkar salim, li bagi, toghina orang-orang yang melampaui batas, ma'aba tempat kembali ya. Jadi tadi yang jahanam itu adalah tempat kembalinya orang-orang yang melampaui batas itu ya, toghina ma'aba. Kemudian apa lagi setelahnya? Labithina fiha ahqaba. Labithina, apa artinya Bapak Ibu? Labithina, kalau di sini artinya mereka tinggal fiha di dalamnya ahqaba beberapa lama ya, berabad-abad. La yadukuna fiha bardaw wala syaraba. Nah, di sini ada pelajaran yang sudah kita pelajari. La apalah artinya? Tidak. Yazukuna, mereka lebih dari 2 orang laki-laki ataupun perempuan merasakan fiha di dalamnya. Ha itu di dalam apa? Di dalam neraka. Bardan dingin, kesejukan, wa dan la tidak dapat syaroban minuman. Baik. Coba identifikasi ayat ini. La yazukuna, la mereka lebih dari
dua orang laki-laki ataupun perempuan tidak merasakan. La yazukuna. Tapi Bapak Ibu coba kita cek yazukuna. Ini fiil apa? Yazukuna. Ciri-cirinya gini. Ini belum dipelajari ya. Ini macam bentuk yang lain. Kata dia nggak bilang ada 19. Ini bentuk yang lain, tapi belum kita pelajari. Kita baru yang dasar ini kan. Yafilu, yaf'alu, yaf'ulu. Ini yazukun nanti ya. Yazukun ini nak kasih tahu dulu. Ini fiil mudhari karena ada ya depannya. Setelahnya ada waw. Mau di sini apa artinya tadi? Mereka lebih dari dua orang laki-laki, termasuk juga perempuan. Mereka tidak merasakan fiha. Fi apa fi? Di dalam di dalamnya domir bukan ini domir, tapi ini mah nyambungnya bukan dengan fi'il Pak. Nanti pekan depan kita belajar dia nyambungnya dengan huruf jar, nyambungnya sama fi ya. Mereka tidak merasakan di dalamnya kembali ke nyanya ke apa? Kembali ke neraka. Di dalam neraka bardan. Apa bardan? Kesejukan, dan tidak pula ada di dalamnya mendapatkan apa? Syaraban, ya, minuman, ya. Bahwa salah. Ini keadaan orang-orang yang tadi melampaui batas, kata Allah, ya, neraka itu sudah menjadi tempat penantian mereka, gitu ya. Dan kondisi mereka nanti di dalamnya, mereka tidak akan pernah merasakan kesejukan seperti para penghuni surga, dan mereka tidak akan diberikan minuman kecuali nanti kita jelaskan di situ ya. Dapat minuman, tapi minuman itu yang menyiksa mereka ya. Jadi wawu ya, wawu apa? Domir rofa muttasil. Bil apa di sini? Bil mudhari. Udah belajar belum untuk mudharinya? Belum ya, yang ini mah belum. Tapi fokus wawu itu sudah belajar ya. Yazukun. Nah, kita belum belajar bentuk itu. La yazukuna fiha bardan wala syaraba illa, kecuali kan tadi nggak dapat minuman apa-apa nih ya. Jadi ibaratnya gini Pak, illa itu kalau kita boleh jelaskan ya, hamiman, apa hamiman? Air yang mendidih. Gosako nana. Nah gini Bapak Ibu, illa itu di dalam bahasa Arab artinya pengecualian. Contoh gini Bapak Ibu, misalkan ada orang namanya Zaid. Zaid itu tidak boleh meminum seluruh minuman yang ada di dapur kecuali satu. Hanya boleh air putih misalkan. Nah misalnya di dalam dapur itu ada jus, ada kopi, ada teh, ada susu, ada madu. Nggak boleh kecuali air putih yang dia boleh minum. Kayak tadi kan, la yazukuna fiha bardaw wala syaraba. Mereka tidak merasakan kesejukan seperti para penghuni surga dan tidak mendapatkan minuman yang penghuni surga dapatkan. Kan penghuni surga apa minumannya? Ada air madu ya, maksudnya teh, sungai madu, sungai susu, air-air yang Allah sediakan, khamar yang Allah halalkan. Nah para penghuni neraka mendapatkan illa kecuali hamiman wa ghassaqa, mendapatkan air yang sangat mendidih dan nanah-nanah dari hasil siksa penghuni neraka gitu. Jadi sebetulnya ilah ada maknanya itu teh, dan sekadar kecuali. Tak ilah kecuali betul Pak, tapi harus dijelaskan ilahnya apa yang dikecualikan. Jadi seluruh minuman para penghuni surga dikecualikan. Yang boleh minumnya penghuni neraka adalah hamiman wa ghassaqa gitu. Ya, la ilaha, kan tidak ada sesembahan yang berhak disembah dengan benar kecuali Allah. Jadi kita menafikan seluruh ilah yang berhak disembah itu dengan benar itu adalah Allah gitu. Jadi ilah itu sebetulnya ilah itu
apa mengecualikan. Iya, ada hasar di situ seperti itu. Ya, illa. Tapi ada juga bilang la robba illallah. Gimana? La robba. Oh, la robba. Iya. Bertanya ke Ustaz Nazir ya. Kalau yang Anda pahami lebih tepatnya la ilaha illallah, la ma'budu bihaqqin illallah. Itu yang lebih tepat. La robba, karena robba itu bukan yang mengatur pencipta ya. Tapi kalau yang dikuatkan oleh para ulama adalah la ilaha illallah. Ayat la ma'budu bihaqqin illallah. Itu tidak ada sembahan yang berhak disembah dengan benar kecuali Allah. Jadi kita menafikan seluruh sembahan yang berhak disembah itu hanya satu, yaitu Allah. Kita kecualikan semua gitu ya. Illa, ada illa di situ ya. Jazaan wifaqan. Jazaan apa jaza? Ada masjid jaza Pak? Jaza itu apa? Balasan. Pembalasan. Wifaqan yang setimpal ya. Bagi siapa tadi? Penghuni neraka. Innahu, sesungguhnya hum. Nah Bapak, ini kita dapat nanti ya pekan depan ya. Tadi teh kita belajar ada fiha. Pertama apa? Fiha. Nah terus dulu ya fiha. Terus satu lagi apa? Innahu. Nah ini antum jangan ketukar ya. Ini mah nyambungnya bukan dengan fiil kayak tadi. Ini sama sih. Ha, sama kan? Ada ha, ada hum. Tapi ini mah nyambungnya bukan dengan fiil. Ini nyambungnya dengan huruf. Nanti huruf teh ada fi di sini kan? Ada inna. Ya. Jadi inna itu huruf, fi juga huruf gitu. Ya, inna sesungguhnya huruf ya, huruf taukid menegaskan sesungguhnya hum mereka, sama artinya mahum mereka kanu dulu, mereka itu dulu, sesungguhnya mereka itu dulu gitu ya. La yarjuna hisaban. Mereka tidak takut ya, mereka tidak mengharapkan hisaban, perhitungan. Inna, apa arti inna? Sesungguhnya hum mereka kanu dahulu, mereka la tidak yarjuna, mereka tidak mengharapkan, tidak ya mengharapkan hisaban, perhitungan ya. Nah yarjuna ini Bapak Ibu fiil mudhari belum kita pelajari bentuknya ya. Ini teman-teman yang lain ya, yarjuna. Nah tapi di sini ada domir. Apa domirnya? Domirnya wawu, masya Allah. Yarjuna domirnya wawu ya. Kan Anda sudah bilang, meskipun fiil mudhari nanti macam bentuknya berbeda-beda, domirnya sama. Meskipun macam bentuknya ada 19, domirnya sama. Ini kebuktian di Al-Quran. Oh, kita mah biasanya dapat yang simpel-simpel. Yasma'una, yadhabuna, yansuruna, ya'lamuna. Tiba-tiba ada yarjuna, yazukuna. Domirnya sama nggak? Sama, wow ya, meskipun macam bentuknya berbeda-beda. Nah, nanti kita lihat sendiri di bukunya ya. Yarjuna, apa domirnya? Wow, artinya apa wow di sini? Mereka lebih dari 2 orang laki-laki, tidak mengharapkan, termasuk juga perempuan. Tidak mengharapkan apa mereka itu? Hisaban, hari perhitungan ya. Kan mereka dulu nggak peduli ya, mereka melampaui batas setiap saat dan mereka nggak peduli dengan hari perhitungan. Dan ternyata di kondisi mereka di dalam neraka, la yazuquna fiha bardan wala syaraba illa hamiman wa ghassaqa. Mereka nggak merasakan sejuk, mereka nggak dapat seluruh minuman yang didapat oleh surga, kecuali yang mau diminum oleh mereka apa? Hamiman wa ghassaqa, air nanah dan ghassaqa, air panas ya, panas dan nanah gitu.
Kenapa mereka sesungguhnya kata Allah, sesungguhnya mereka kan dahulu la yarjuna hisaba. Mereka enggak berharap nggak ada perhitungan bahwa kalau itu akan dihisab gitu. Terus apa katanya? Wa kadzabu bi ayatina kizaba. Ini ngeri Pak, ayat ini ngeri kata. Kenapa? Karena di sini ada dua kata kadzabu dan kizaba. Ini teh kenapa ngerinya Ustaz? Karena Allah benar-benar tegas Pak di sini. Kalau dikasih tanda seru, kasih tanda seru dua. Wa kadzabu bi ayatina kizaba. Mereka teh benar-benar mendustakan ayat-ayat kami. Jadi kalau diartikan kadzabu, mereka telah mendustakan. Asalnya gini Pak, ini teh fi'il madi bentuk yang lain juga ya. Kan dasarnya ini fa'ala, fa'ila, fa'ula. Kita ganti sekarang. Nanti ada rumusnya teh gini Pak. Fa'ala tasdid tengahnya teh gini, nanti ada fi'il madi bentuknya. Fa'ala. Nah, cocok sama yang tadi enggak? Kadzaba. Kadzaba. Cocok enggak? Kadzaba rumusnya fa'ala. Kalau kadzabu berarti siapa yang dusta di sini? Lebih dari dua. Kadzabu. Gini kan? Berarti rumusnya bukan fa'ala tapi nanti fa'alu gitu ya. Aduh, Masya Allah, fa'alu gitu. Jadi kadzabu teh rumusnya apa Bapak Ibu? Fa'alu. Kadzabu fa'alu. Ini teman-teman yang lainnya selain fa'ala, fa'ila, fa'ula, nanti ada temannya ini fa'ala, fa'alu, kadzabu gitu. Bapak Ibu sekalian, nanti kalau menemukan rumus fa'ala ada tasdid, itu teh ceritanya mendustakannya tidak hanya sekali. Jadi sering ya, didakwahkan, didustakan, didakwahkan, diragukan, didakwahkan, didustakan, terus aja itu diulang-ulang. Terus kata Allah apa? Benar-benar dong mereka gitu. Benar mereka benar. Titik tanda seruna dua ugi katimu gitu. Benar-benar mereka mendustakan ayat-ayat kamu gitu. Didakwahkan anggaran gitu kan. Gitu lagi terus. Makanya itu disebutnya apa? Litogina ma'aba. Jadi togul itu adalah orang-orang melampaui batas gitu. Dan karakter mereka apa? Kadzabu bi ayatina kizaba. Benar-benar itu mereka mendustakan ayat-ayat kami kata Allah. Enggak hanya sekali. Wa kullu syai'in ahsaynahu kitaba. Apa kullu? Setiap setiap syai'in sesuatu ahsaynahu kami telah catat ya kitaban dalam suatu kitab. Ahsayna ini adalah bentuk fi'il madi juga ya, tapi belum kita pelajari. Nah, itu domirnya ya. Kami telah mengumpulkan di dalam sebuah kitab ya. Soalnya segala sesuatu Allah telah catat ya. Jadi gini Pak, karakternya para pendusta itu tadi malah sebutkan ya. Mereka tidak takut pada hari perhitungan. Jadi mereka kan punya perhitungan tentang hari hisab. Yang kedua, mereka tuh selalu mendustakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Udah mau beramal, mendustakan gitu. Apa? Nggak percaya. Karena didakwakan bahwasanya Allah satu-satunya berhak disembah. Nggak percaya mereka. Ada dalilnya gitu kan? Ingatlah kepada surga dan neraka. Ingatlah kepada neraka gitu. Tetap dan gitu kan mereka mah mendustakan gitu. Ya. Ya alhamdulillah ya. Fadzuqu falan nazidakum illa azaba. Zuqu ini fil amr apa? Zuqu fil amr ya. Bapak Ibu sebutkan fil amr yang dasar ada apa aja? Uf'ul, if'il, if'al. Nanti ada gini zuqu. Ini fil amr ya. Anak kasih tahu dulu ini fil amr. Fa maka zuqu
rasakanlah oleh kalian, ada wawu kan? Artinya kalian. Rasakan oleh kalian, falan, maka tidak akan nazidatu, kami tambahkan. Untuk siapa? Kum. Nah, kum itu adalah ini nih Pak. Kum. Nyambung sama fi'il mudhari nazida. Asalnya itu gini Pak, asalnya nazidu kum, asalnya gini. Nah tapi nanti kita pelajari kenapa nazida di situ, ya. Kami falan kan, falan, kami tidak akan menambahkan. Untuk siapa? Kalian. Kami tidak akan menambahkan untuk kalian, illa, kecuali azaban, kecuali sebuah selain dari azab, ya. Kenapa? Objek. Jadi gini, maka rasakanlah oleh kalian, falan nazidakum, ya, tidak akan kami itu menambahkan untuk kalian kecuali azab. Jadi objek itu yang akan ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi gini Pak maknanya, rasakan oleh kalian, falan nazidakum, kita tidak akan menambahkan untuk kalian. Pokoknya buat orang-orang yang tauhid tadi, yang melampaui batas, Allah tidak akan menambahkan apa-apa kecuali azab. Jadi nggak akan dikasih nikmat sampai kapanpun, ya, kecuali apa? Azab demi azab yang mereka dapatkan. Kan salah satunya orang-orang yang kita sudah pelajari, ya, yang kekal di dalam neraka, mereka tidaklah dapat kecuali apa? Allah tambahkan azab demi azab, begitu. Satu lagi ya Bapak Ibu, ya, 31. Ini mah satu lagi, innalil muttaqina mafaja, sesungguhnya bagi al-muttaqina, orang-orang yang bertakwa, mafazan, kemenangan. Nah ini tuh selalu bahas kabar gembiranya. Ayat 31, muttaquna, isim apa ini? Jama' muzakkar salim. Ya, muttaqun, satu orang yang bertakwa. Muttaqoini, dua orang yang bertakwa. Muttaqun, orang-orang yang bertakwa. Ustaz, kenapa enggak lil muttaquna? Ada li jadi lil muttaqina. Kayak contoh kan gini, li muslimun atau li muslimin? Lil muslimin, nggak bisa lil muslimun, tapi lil muslimina. Mafazan, apa mafazan? Kemenangan. Pak, mafazan di sini isim apa Pak? Mufrad, musanna, jama'. Asalnya apa? Asalnya apa? Gini Pak, jadi ceritanya teh, masya Allah ya, ayatnya indah nih. Kan kalau satu kemenangan, fauzun, ada namanya fauzi Pak. Fauzan teh satu kemenangan, ya. Fauzan, ada fauzani gitu kan? Artinya dua kemenangan. Fauzani atau fauzaini. Mafaz, banyak kemenangan. Jadi nanti orang-orang bertakwa itu di akhirat banyak mendapatkan kemenangan, banyak mendapatkan kesuksesan, ya. Jadi kan orang-orang yang bertakwa itu apa sih Pak? Definisi takwa apa Pak? Secara sederhana, definisi takwa itu adalah patuh, taat, gitu. Nah, balasan bagi mereka apa? Mafazan, keberuntungan. Gak hanya satu Pak, banyak keberuntungan yang nanti tidak didapatkan. Tapi untuk orang-orang yang melampaui batas, falan nazidakum illa adzab. Mereka tidak akan kasih apa-apa, semua nggak akan kasih nikmat kecuali ditambahkan azab. Kenapa Pak? Itu tanya kenapa wawunya yang hilang? Oh, yang mana? Dari Fauzani, mafazan. Oh. Kenapa bisa hilang? Ini dibahas di tasrif jilid ke-2. Belum dipelajari. Tapi nggak apa-apa jelaskan. Asalnya gini Pak. Fauzani asalnya
Asalnya ada yang tahu? Mafawizu. Asalnya apa? Mafawizu. Asal gitu, mafawizu. Asalnya mafawizu. Mafawizu. Tapi sulit, Pak. Jadi akhirnya apa? Kan kita hapus ya wawunya. Mafawizu asalnya gitu. Mafawizu, jadi mafaz. Jadi karena nanti ada wawu setelah alif, wawunya hilangkan aja nanti. Jadi mafaz. Nah, mafazun. Nah, pasti situ kan jadi objek ya. Jadi apa? Mafazan. Gitu. Ya sebetulnya nggak sesimpel itu sih. Cuma ada rumusnya gitu lebih panjang. Cuma Anda simpelkan bahwa wawunya dihapus nanti teh. Kenapa? Salah satu sebabnya karena biar mudah juga gitu. Kalau antum baca fauzani mafawizu, berat nggak? Berat. Tapi mafazan mudah. Jadi itu kan mempermudah gitu ya. Jadi nanti teh ada rumusnya mafawizu, asluhu mafawizu, mafailu. Nanti teh ada yang dihapus salah satunya gitu, nanti diubah gitu harokatnya, macam-macam lah ya nanti giliran kedua dan ketiga gitu. Hadaiko wa a'naba. Hadaik, apa hadaik? Kebun-kebun. Hadaik itu kebun-kebun ya. Dari asalnya adalah hadikoh. Yang belajar dari Solo siapa di sini? Hadikoh ya. Hadikoh itu apa? Kebun. Kalau banyak kebun, hadaik. Hadikoh satu kebun. Musanakan hadikotani, dua kebun. Hadaik, kebun-kebun. Jamak taksir ya. Jamak taksir. Wa apa wa? Dan a'nab. Anggur ya. Apa bentuk mufradnya? Inab. Inabun. Inab teh anggur satu anggur. Inab. Dua anggur. Inabani atau inabaini. Banyak anggur. A'nab ya. Jadi kalau orang Arab bilang a'nab artinya anggur. Jadi pamit bapak menuju umroh pada geser anggur, antum jangan bilang inab, nanti dikasihnya satu doang. A'nab, uridu inab misalkan. Oh cina imam yang hiji, uridu inaban satu anggur, objek gitu. Kalau antum bilang a'nab, berarti anggur. Saya mau beli anggur gitu. Walaupun memang serenceng itu ya. Ya, a'nab ya. Karena kan anggurnya lebih dari satu di situ. Kalau satu anggur satu biji inabun gitu. Seplastik lah gitu ya. A'nab. Uridu a'nab. Ayo kil, misalkan berapa kilo gitu kan, lalu nanti sebutkan. Misalkan salah satu kilin 3 kilo misalkan. Gitu ya. Dah cukup Bapak Ibu ya, itu dulu ya sampai situ. Jadi sebetulnya nggak selesai pembahasannya, masih cukup banyak. Tapi mudah-mudahan setidaknya mendapatkan faidah-faidah yang penting ya, seperti domir yang tadi kita sudah sebutkan di depan gitu ya. Nah, itu mungkin 5 menit ada pertanyaan. Wah, tidak ada habisnya ya. Semangat Bapak Ibu ya. Insyaallah. Ya. Betul. Ya. Nah.
Nah. Baik. Ya, Afwan sebelumnya karena Anda belum sempat merekam ya. Nanti Bapak Ibu sekali lagi, mudah-mudahan secepatnya nanti akan direkam apa yang di dalam teks. Jadi dibaca apa nanti Anda jelaskan di audio ya. Karena kalau kita baca semua mungkin takutnya habis waktu. Nah, jadi nanti insya Allah akan Anda bacakan apa Bu teksnya ya. Biar nanti Anda jelaskan di situ. Kayak ini baca ayat titik 3 penerangan gitu kan. Ada ayat titik 3 gitu ya. Seperti itu. Ya, Ibu nanti insya Allah ya menyusul ya. Mudah-mudahan segera nanti Anda coba kirim voice note ya. Tip barakallahu fikum Bapak Ibu ya, kita cukupkan sampai sini dulu ya. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Ya kesimpulannya sudah banyak domir yang kita pelajari. Jangan lupa dihafal ya. Dimana cari judulnya ya. Di AI boleh boleh. Mau di googling silahkan, mau di buku silahkan ya. Cari judulnya apa, terus dihafal apa ya. Alif wawu alif gitu ya, itu dihafal. Jadi sudah domirnya sudah banyak ya kita dapatkan di dalam pembahasan ini. Naktafi bihadzal qadar. Naktafi bi du'a kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Karena tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.